Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sesuai dengan perencanaan Ya, kita Pak. kemarin, Hmm. hari ini kita mengadakan pra-observasi tentang pembelajaran tentang tugas saya, yaitu modul 2 kita. Oke, Bisa kita silakan. mulai, Susi? Jadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusman Henry, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pasaman. Dengan rekan sejawat saya, Ibu Susianti dari SMK Negeri 1 Simpang Alahan Mati, guru produktif ATPH. Bu Susi, Iya, Pak. sesuai dengan perjalanan kita kemarin, Hmm. hari ini apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Yang Bu mau Susi capai? Ibu capai, Ya. yang saya capai hari ini ya, Pak ya. Ya. Sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat di dalam proses ya Pak, program semester saya. Jadi untuk hari ini pertemuan yang ke ini ya Pak ya, sekitar ke 10-11 ini, saya tujuannya setelah melalui pembelajaran discovery dan juga model pembelajaran discovery dan juga model pembelajaran PJBL nantinya di dalam praktek, siswa diharapkan mampu memahami bagaimana proses persiapan lahan. Jadi di dalam proses persiapan lahan itu yaitu kegiatannya itu ada pengukuran lahan, kemudian ada sanitasi lahan, kemudian di situ ada pengolahan tanah, sampai membuat bedengan dan memasang mulsa seperti itu. Jadi kegiatannya seperti itu. Kemudian selain itu nanti di dalam praktek diharapkan anak ini mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam proses persiapan lahan tadi seperti itu. Ya, itu pembelajaran yang menarik sekali ya, Susi, ya. Pak ya. Tadi area pengembangannya bagaimana itu Bu Susi? Kalau area pengembangnya hendak ingin Bu Susi capai? Iya, ke area pengembang yang hendak saya capai itu ya Pak ya. Nanti kan kegiatannya ini kan sistem kelompok ya Pak ya. Jadi kan siswa, jadi dengan kegiatan kelompok, dengan kolaborasi, kerjasama ini nanti ya kan. Kolaborasi, ya anak-anak ini kan memiliki kemampuan itu Pak, tidak berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio itu mendengar. Jadi ya alhamdulillah kalau ada juga yang kadang-kadang yang ketiganya mampu seperti itu. Tapi itu kan jarang, itu kita kolaborasi menjadi satu yang kita harapkan nanti mereka bisa bekerja sama ya, mampu melaksanakan kegiatan di dalam proses persiapan lahan tadi, yaitu melalui pengukuran lahan nantinya ya kan. Kemudian kegiatan sanitasi lahannya, kemudian kegiatan pengolahan tanahnya ya kan. Kemudian selain itu juga pengolahan lahan tanah, kemudian kan kegiatan mereka nanti akan membuat bedengan, kemudian yang terakhir dia akan memasang mulsa. Jadi itu kan harapan siswa itu mampu melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan itu semua sesuai dengan prosedur, dan prosedurnya itu otomatis ya skala SNI ya Pak ya, SOP SOP standar operasional perusahaan seperti itu harapannya Pak. Ya. Jadi harapannya ada Iya, sesuatu iya seperti itu. Kita kan tahu siswa kita itu kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, apa sih strategi Bu Susi yang Bu Susi gunakan agar di pembelajaran dapat tercapai dengan baik? Oh, kalau strategi ya Pak, strategi saya tuh ya secara saintifik ya Pak ya. Kegiatan biasa dari awal itu kita mungkin menggali kemampuan siswa dulu ya Pak, menggali kemampuan siswa ya kan. Kemudian kita juga memotivasi seperti itu, maklum anak-anak sekarang Pak butuh motivasi, semangat agar supaya betul-betul lah mereka itu mau mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salah satunya ada di dalam proses persiapan lahan. Jadi seperti itu, kemudian nanti mungkin ada diskusi di situ, kemudian ada tanya jawab seperti itu. Kemudian ada kita kegiatannya praktek seperti itu. Jadi bersifat saintifik. Saintifik. Iya. Luar biasa sekali Bu Susi. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menarik sekali. Ya insya Allah Pak, selama ini ya sebetulnya dari dulu ini karena kita orang lapangan Pak sebetulnya, karena kita orang lapangan ya memang kita butuh kerjasama ya kan, apalagi kegiatan-kegiatan di dalam proses persiapan lahan di dalam budidaya tanaman, di dalam hal budidaya tanaman ini memang kita harapkan adanya
kerjasama yang baik di antara kelompok seperti itu. Karena ini kan banyak ini proses-proses yang akan dilalui seperti itu, Pak. Terima kasih Gusti atas kerjasamanya. Ya, Mudah-mudahan tujuan kita tercapai dengan baik. Iya, amin. Makasih banyak, Pak. Rumah punya istri cantik, kerja pula, kebun luas, itu tidak, Pak? Betul. Siapa yang mau? Jadi seperti itu. Jadi itu Rajin-rajinlah belajar. Bapak dapatkan dengan bekerja keras, betul tidak? Jadi bekerja keras, kedisiplinan, kemampuan, ya kemudian itu tadi berpikir cerdas, alternatif yang harus kita lakukan. Jangan karena mungkin nggak ada cangkul sementara ada alat mungkin yang lain mungkin bawah, kemudian kalian bilang oh nggak bisa, tidak seperti itu. Tetapi apapun bentuknya selama kita mau rumah itu bisa diberantas, rumah itu bisa hilang dari lahan, betul tidak? Oke, berarti tadi di dalam persiapan lahan seperti itu ya, di dalam persiapan lahan kegiatannya dibersihkan dulu sampai selesai semuanya, baru kemudian dilakukan apa? Pengolahan tanahnya diolah. Di dalam proses pengolahan tanah kegiatannya apa saja? Satu, berarti memotong, betul nggak? Dipotong dulu nggak? Dikemudian langsung atau dipotong dulu? Dipotong kemudian diapain? Iya kan? Dibalikkan. Balik ya. Nah, itu adalah kegiatan pengolahan tanah pertama. Lalu, what happened to you? Any problem? No. Oke. Fokus ya. Atau mungkin kita pengen dengar di teman kita ini mau coba ada pengalaman nggak? Coba pengalaman dulu. Pernah mengolah lahan? Oke, jadi makanya kan tadi kok kalimatnya kita disuruh memasang mulsa kok dibersihkan dulu kok jauh kali gitu. Lebar yang 1 meter atau lebar 90 cm ya, 90 cm ya kan? Tapi kalau kamu pilih mulsanya yang lebarnya 120, kan ada yang jenisnya 120 yang lebar, otomatis sangat mubazir apabila kalian digunakan pada bedengan yang ukurannya ternyata cuma 80 sampai 90. 1 meter aja pun rugi kita. Jadi Ananda di dalam proses budidaya itu, di dalam proses pemasangan mulsa itu, karena mulsa juga mahal, seharusnya kita itu harus memanage, ya kan? Itu dibeli dengan uang. Berarti dalam arti apa? Berarti kita harus betul-betul menggunakan seefektif mungkin. Kalau mulsa itu ternyata bisa kita gunakan misalnya seperti ini, dengan ukuran lahan 10 meter untuk sangkar itu dengan panjang kita bisa 9 meter atau 9,5, berarti kita mengurangi setengah. Minimalisasi itu kan sudah mengirit biaya, itu tidak? Jadi jangan mubazir, seperti itu, paham? Jadi setelah dibuat bedengan dulu, ya setelah Ananda buat bedengan, setelah itu bagaimana? Setelah dibuat bedengan, nah setelah dibuat bedengan barulah kita menyiapkan mulsa.
Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya yang Bu Susi Sama-sama, berikan. Pak. Begini Bu Susi, Ya. setelah saya mengamati pembelajaran Bu Susi tadi, pembelajaran Bu Susi tadi sangat menarik sekali. Nah, terutama Bu Susi menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Susi, apa sih tujuan pembelajaran Bu Susi yang Ibu sampaikan tadi? Jadi tujuan pembelajaran tadi itu, Pak, adalah siswa itu mampu setelah pembelajaran discovery learning, ya kan? Siswa itu mampu melaksanakan sanitasi lahan. Oh, sanitasi. Iya, sanitasi lahan. Jadi kan tadi ada Bapak lihat praktek kan, cuman belum di video kan ya Pak ya. Anak Iya. itu sekarang sedang pelaksanaannya itu di belakang. Sanitasi lahan itu apa sih tujuannya? Tujuan sanitasi lahan itu Pak membersihkan lahan agar supaya lahan itu bersih sehingga siap untuk diolah. Sanitasi itu iya. tujuannya pembersihan Ya, lahan. jadi pembersihan lahan agar supaya siap untuk diolah tanahnya. Kemudian selain itu, sanitasi itu juga bertujuan agar supaya hama dan penyakit yang ada di sekitar lahan itu dia pergi gitu. Jadi intinya bukan tidak hanya dia sekedar membersihkan, tetapi juga mengusir hama yang ada di sekitar lahan. Karena kan rumput-rumput tempat habitat hama ini tadi kita hilangkan, ya kan, kita bersihkan sehingga hama akan lari atau pergi ke tempat yang lain seperti itu. Bagus. Ya. Jadi posisi tadi kan untuk membersihkan lahan. Iya, tapi itu maksudnya anak ya Pak ya, Ya, siswa. Jadi siswa kita berharap kan siswa itu mampu untuk bisa melaksanakan sanitasi lahan seperti itu, dan itu siswa. Jadi intinya agar supaya siswa itu bisa seperti itu. Tentang sanitasi lahan itu Bu Sisi apakah mengalami kendala dalam sanitasi lahan itu terhadap siswa? Kita kan tahu kan siswa itu kita itu kan mempunyai ragam. Iya betul Pak. Ya karena kondisi juga ya Pak, setiap tahun gitu. Kondisi kita anak-anak kita sekarang ini lebih cenderung lebih banyak main gadget, memang kita tidak bisa memungkiri bahwasannya anak seumuran mereka itu sebenarnya secara psikologi memang masih lebih suka bermain seperti itu. Jadi memang kita juga harus bisa memotivasi bagaimana ya, kalau kendalanya jelas banyak gitu, karena pada dasarnya terkadang anak-anak zaman sekarang itu kan makanya disekolahkan sama orang tuanya ke pertanian ini disebabkan karena pada dasarnya anak itu tidak mau atau kadang diajak sama orang tuanya itu kurang mau untuk bekerja pertanian gitu. Jadi sengaja disekolahkan di sini biar supaya diajarkan, supaya terbiasa dan mau gitu. Jadi intinya ya sebetulnya kalau kendala dari siswa ya kemauan, sebetulnya memang harus memotivasi, harus selalu membujuk, selalu memberikan reward gitu atau iming-iming. Memang walaupun kabarnya di kurikulum Merdeka itu tidak dibolehkan semacam reward atau nanti ditakutkannya adanya semacam persaingan kompetisi atau ada semacam istilahnya itu, ada anak yang ini lebih pandai, ini lebih istilahnya ada kayak mengkotak-kotakkan. Tapi pada kenyataannya kita di lapangan ini penting dan anak itu ternyata ada termotivasi seperti itu. Jadi masalah kendalanya sih seperti itu ya, kemauan anak itu sebenarnya yang kurang, tetapi harus dimotivasi seperti itu. Kemudian itu dari kendala siswa. Kalau kendala dari sendiri, kita kan misalnya di dalam proses sanitasi lahan itu kan kita butuh alat gitu. Alat ini yang terkadang karena kita sama-sama tahu bahwasanya kita alat ATPH ini cenderung pemakaiannya tidak hanya di praktik ATPH, terkadang dipinjam untuk sekolah, untuk kegiatan P5, kemudian untuk kegiatan gotong royong di sekolah, dan ini cenderung hilang gitu, nggak kembali seperti itu, sehingga terkadang kekurangan alat. Itu terkendalanya sih sebetulnya seperti itu gitu. Tapi, jadi insya Allah kalau sebetulnya alatnya itu ada, seperti kayak mesin rumput kita ya kan, ada misalnya seperti itu ya, insya Allah itu pekerjaannya lebih gampang dan anak lebih semangat sebetulnya.
Bagus sekali Bu Susi, mulia sekali rencana Bu Susi. Jadi rencana Bu Susi ke ke depannya bagaimana? Saya kalau rencana kedepannya kepinginnya seperti ini, sekolah ini dilengkapi di ATPH khususnya adalah mesin rumput saya dilengkapi dengan adanya alat mesin rumput seperti itu. Karena kenapa? Pertanian itu kan tidak hanya secara konvensional, kita menggunakan selama ini kita hanya cangkul, kemudian kita sabit, kita gunakan mungkin kedong, parang panjang seperti itu. Tapi untuk mempercepat suatu pekerjaan, apalagi zaman sekarang zaman canggih, seharusnya ya mesin rumput itu sudah harus ada, minimal itu ada di sekolah 4 dan dikhususkan untuk ATPH itu 2. Jadi tidak apa. Kemudian yang kedua saya kepinginnya seperti ini, di sekolah ini saya kepinginnya seperti ini. Alat itu harus ada pembagian. Kalau memang ada alat-alat itu untuk sekolah spesial tersendiri dan ATPH tersendiri, sehingga tidak ada percampuran, sehingga alat-alat ini bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Saya pinginnya sih seperti itu. Bagus sekali Bu. Begini Bu Susi, rencananya mungkin peralatan akan kita usahakan untuk melengkapi. Mudah-mudahan perencanaan Bu Susi ini dapat ya, kalau harapan kita kan kalau kita bilang 4 ya minimal 1 atau 2 gitu kan. Jadi seperti itu biar supaya bisa terkelola tanah-tanah di SMK ini yang masih dalam kondisi terbengkalai itu bisa terkelola dengan baik. Dulu ada sih Pak, sebetulnya ada 2. Makanya dulu terkelola dari tahun 2015 dari tahun 2013 sampai 2018 kita aman. Makanya semua lahan ini terpakai, semuanya tertanami secara keseluruhan gitu, jelas, dan masyarakat juga acung jempol. Tapi sekarang semenjak COVID ya, mungkin pengaruh COVID juga ini permasalahan anak-anak. Ya, pengaruh COVID ini mempengaruhi semangat anak untuk belajar. Saya lihat seperti itu. Kemudian lebih banyak berleha-leha, lebih mengarah kepada gadget ya, apa namanya ini, HP ya. Nah, dan itu sangat sulit kita mengapain. Sebagai seorang guru saya pribadi ngomong itu sangat sulit untuk mencegah gitu. Dalam arti jangan dipakai dulu. Makanya tadi Bapak lihat pada saat belajar HP saya kumpulkan di depan kan seperti itu. Dengan tujuan agar mereka bisa fokus untuk belajar. Susi, Iya Pak. setelah saya mengamati tadi, Susi nampaknya mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Apa sih tujuannya Bu Susi? Tujuannya ya Pak ya. Tujuannya itu seperti ini loh Pak. Anak-anak kita itu kan memiliki karakter yang berbeda dari cara bagaimana kita belajar. Ada yang sifatnya belajarnya itu kan visual, melihat saja dia sudah pandai, bisa mengerjakan seperti itu. Ada juga anak kita itu yang hebatnya itu mendengar saja. Dengan mendengar dia tidur itu, anak saya sering kayak gitu Pak. Ada yang cuma tidur, dia pura-pura nggak dengerin gitu kan dia apa. Tapi ternyata pada saat diberikan soal ataupun pertanyaan-pertanyaan dia dapat seperti itu. Jadi memang mendengar dia lebih hebatnya. Kemudian ada yang anak kita ini memang kemampuan di dalam menangkap pembelajarannya itu secara kinestetik. Dia bekerja, kalau disuruh nulis dia malas, apalagi mendengar maaf-maaf saja. Nah, tapi kalau disuruh ke lahan, dia mau. Sementara pembelajaran kita ini kan ada kegiatan teori, ada kegiatan praktek. Jadi otomatis kita harus mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan itu tadi. Ada yang memiliki kemampuan visual, ada yang kinestetik, ada yang mendengar saja ya audio, agar tujuan mereka itu bisa berkolaborasi, mereka bisa take and give, memberi dan menerima. Nah, jadi seperti itu, udah ada kerjasama seperti itu. Jadi saya inginnya seperti itu, bukankah di dalam kehidupan masyarakat nanti anak ini kan terjun ke masyarakatnya pada dasarnya kan dimanapun kita berada tetap akan adanya kerjasama. Hebat sekali Bu Susi. Jadi setelah menerima pembelajaran Bu Susi itu kan Bu Susi kan pernah mengalami anak-anak itu jenuh selama mengikuti pembelajaran Bu Susi. Bagaimana caranya Bu Susi itu apabila mendapatkan anak-anak itu saat menerima pembelajaran itu ada yang tidur atau yang bagaimana Bu Susi mengatasi hal-hal seperti itu? Mengatasi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Itu loh Pak, itulah kadang-kadang kelemahan saya itu di situ Pak, dalam mengatasi anak kejenuhan belajar itu terkadang karena mungkin kecapean habis di lahan gitu ya Pak ya.
Kemudian kita sudah sebetulnya kita kasih istirahat seperti itu, tapi mungkin kurang buat mereka seperti itu. Jadi ada kejenuhan tersendiri pada saat masuk materi. Biasanya kan harus membuat laporan setelah mereka kelelahan, otomatis dia harus membuat laporan. Kadang-kadang ada yang kelelahan seperti itu. Ya kalau ya selama ini saya pernah dengar sih Pak adanya ice breaking, gitu. Tapi kecepatan saya itu kurang ini ya, kurang pintar gitu di dalam ini Pak. Jadi ya terkadang saya cuma memotivasi kembali dengan apa namanya, ayo nak gitu aja. Saya cuma ayo nak bangkit kembali seperti itu saja. Saya memotivasi seperti Motivasi itu. dalam diri. Iya. Bagus sekali. Ayo bangkit sedikit lagi, jam kita sebentar lagi juga mau istirahat. Saya seperti itu. Terkadang anak juga apa namanya mau seperti itu. Jadi memang sebagusnya Pak adanya ice breaking ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin ya itu kelemahan saya. Mudah-mudahan ya besok apa gitu akan dilaksanakan seperti itu. Ya, menarik sekali setelah benar. Bu Sisi, kita kan pernah dengar itu ada namanya SPK, sistem stop. Pernah nggak kita praktekkan dengan sistem stop? Setelah anak-anak ini jenuh menerima pembelajaran dari rekan-rekan kita, terutama Bu Susi dulu ya, mereka sistem stop. Ya. Kalau sistem stop Pak saya belum pernah laksanakan. Ya. Kalau sistem stop belum pernah saya laksanakan karena mungkin lebih ke sini Pak. Karena kita ini kan anaknya anak aktif ya, anak pertanian lebih banyak di lapangan seperti itu. Anak di lapangan cenderung lebih ceria Pak. Iya, lebih ceria, ya. Kemudian di dalam kami pun sebagai guru produktif rata-rata secara keseluruhan memberikan pembelajaran kepada anak ini pembelajaran yang tidak terlalu menjenuhkan karena ini sesuai dengan permintaan anak. Misalnya anaknya bilang gini, ayo Bu kelelahan aja daripada teori kan, kasih aja seperti itu. Jadi maunya anak tuh ngapain? Iya. Yang penting pembelajarannya, tujuan pembelajarannya selesai. Itulah tujuan pembelajaran berdiferensiasi sekarang. Jadi kami seperti itu. Oh anak ini memang ketepatan hari ini tidak mau teori gitu. Ya udah kita cut lagi teorinya, kita praktekkan, dari praktek itu kan nanti bisa diapakan ke teori. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang stop tidak pernah dilakukan karena menurut secara pribadi saya lihat anak kita juga ini dia kan tertawa gitu. Karena anak kita kan udah besar ya Pak. Ya ketepatan anak kita itu anak SMK yang sudah besar. Istilahnya hal-hal seperti itu tergantung dari yang lucu. Iya. Harus menyesuaikan Ya, situasi dan sesuaikan posisi. situasi dan Kalau posisi. sistem stop tidak sesuai dengan situasi iya. kita ya, sementara kita di lahan ya, kecuali kita di dalam ruangan. Bu Sisi, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan Kalau pembelajaran? selama yang kita rasakan ya Pak dibandingkan dengan yang biasa ya Pak dengan sistem diferensiasi ini adalah apa namanya kemajuan dari cara berpikir anak, cara belajar anak, kemudian untuk kita juga pada akhirnya kan hasil ya Pak ya, hasil yang tidak dicapai dan hasilnya insya Allah itu masih lebih baik dibandingkan yang cara kita lakukan biasa. Kadang-kadang kita kalau biasa itu kan Terlalu monoton gitu ya? kita terlalu monoton, kemudian tertuju kepada kita saja seperti itu, kemudian tidak diberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan apa namanya ide-ide atau mungkin anak kita kan anak petani itu Pak sebetulnya. Padahal kadang-kadang kita bisa menggali ilmu dari mereka lebih dalam juga seperti itu gitu. Kan tidak sebetulnya tidak 100% ini dari kita. Terkadang pengalaman dari anak ini sebagai seorang petani, anak petani pun ada. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sekarang itu lebih menarik dan memberikan kebebasan terhadap siswa untuk menentukan arah tujuan mereka sendiri. dan kemudian tidak monoton seperti Tidak monoton sekali. Terima kasih Bu Susi, luar biasa sekali. kasih Pak. Tadi dulu.